Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Venom The Last Dance, Venom ketiga. Ada banyak banget nih easter egg tersembunyi dan detail yang mungkin kalian lewatkan. Tapi di video kali ini kita akan khusus ngebahas tentang kemunculan Spider-Man Peter Parker di film Venom The Last Dance ini. Dan juga pernyataan kontroversial dari Tom Hardy, pemerannya Eddie Brock atau Venom, bahwa Sony akan memunculkan Spider-Man versi dirinya. Oke, langsung aja kita bahas ya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Rilisnya official trailer terbaru Venom ketiga The Last Dance kemarin, ini memunculkan banyak banget pertanyaan lagi ya tentang bagaimana sebenarnya multiverse dari Spider-Man Sony Universe ini berjalan seirama dengan Marvel Cinematic Universe. Ada beberapa scene yang gak bisa kita jelaskan sebelum kita nonton filmnya langsung teman-teman. Dan terkhususnya kemunculan Peter Parker atau Spider-Man yang katanya ini akan dimention dan akan pertama kali diperkenalkan versi Spider-Man dari Sony. Apakah approve nih Marvel Studios Kevin Feige? Kan mereka sudah punya Spider-Man sendiri, Tom Holland di MCU. Apakah boleh Sony memperkenalkan Spider-Man versi dirinya? Tom Hardy mengungkapkan opini dan pendapatnya pada interview dengan majalah Forbes di media elektronik mereka. Tom Hardy berkata, mengungkapkan bahwa dalam sebuah wawancara dan interview baru-baru ini, di dunia Sony sudah memiliki versi Spider-Man sendiri. Tom Hardy berkata bahwa Marvel Universe itu berjalan sangat baik di bawah manajemen dan juga arahannya Kevin Feige. Karakter Spider-Man pun telah bergabung dengan kubu Feige di Marvel, maksudnya Marvel Cinematic Universe, dan kami punya satu di Sony. Maksudnya kami punya satu di Sony ini, di Sony Spider-Man Universe juga punya versi Sony sendiri Spider-Man atau Peter Parker-nya. Wah, apakah benar nih yang diungkapkan oleh Tom Hardy pada interview dengan Forbes bahwa sebenarnya Sony itu sudah punya Spider-Man versi sendiri dan akan pertama kali muncul di film Venom The Last Dance ini? Ya sebenarnya kalau berkaca dengan franchise Spider-Man versi Sony yang mereka punya ya teman-teman, beberapa versi Spider-Man, Tobey Maguire, Andrew Garfield. Nah yang baru-baru ini Tom Holland ini merupakan gabungan kerjasama antara Sony dan Marvel Studios untuk MCU. Dan juga di film Madame Web kemarin diperkenalkan Peter Parker yang masih bayi dan masih dalam kandungan gitu teman-teman. Versi bayinya Peter Parker di film Madame Web. Jadi sebenarnya jangan ketrol gitu ya dengan apa yang dikatakan oleh Tom Hardy, karena apa yang dikatakannya bisa benar dan bisa salah. Dia nggak pernah spesifik berkata apakah Spider-Man versi Sony ini akan muncul di film Venom ketiga The Last Dance ini, tidak pernah ya. Dia hanya bilang bahwa Sony punya versi sendiri Spider-Man-nya. Versi Spider-Man seperti apa? Peter Parker kah? Atau Miles Morales kah? Itu nanti akan terungkap di film Venom ketiga The Last Dance, kalau memang berdasarkan rumor dan bocoran di beberapa waktu yang lalu bahwa nanti di film Venom ketiga ini akan memunculkan salah satu varian dari Spider-Man, itu Spider-Man versi Sony. Banyak orang yang berspekulasi dan menerka-nerka bahwa Spider-Man Andrew Garfield adalah Spider-Man yang paling suitable banget nih untuk bisa muncul di semestanya Venom Tom Hardy, karena dari segi gap usia, dari segi umur antara Peter Parker versi Andrew Garfield dan juga Eddie Brock Venom versi Tom Hardy ini sama-sama suitable ya teman-teman, atau cocok gitu, karena kan umurnya Andrew Garfield dan umurnya Tom Hardy itu nggak terlalu jauh gapnya, kecuali kalau yang muncul itu Spider-Man Tom Holland, pasti kelihatan kayak bapaknya ya guys. Jadi menurut aku kalau memang para fans itu mau cocokologi dan mau banget bahwa Spider-Man Andrew Garfield itu muncul di semestanya Venom, itu bisa-bisa aja ya teman-teman, kalau memang ada kesepakatan yang dibuat oleh Sony juga. Tapi ya itu akan ada banyak pertanyaan dan plot hole lagi nantinya jika memang Andrew Garfield Spider-Man Peter Parker ini muncul di versi Venom. Tapi kalau kita mengesampingkan semua pertanyaan, plot hole, dan hal-hal yang gak bisa dijelaskan, sebenarnya bisa banget digabung antara Venom Tom Hardy dan Andrew Garfield Spider-Man. Berdasarkan informasi dari Marvel, semesta tempat tinggal atau asal
asalnya Spider-Man versi Andrew Garfield ini, ia menjadi Peter Parker di Earth 120703. Sedangkan Venom atau Eddie Brock itu menjadi Venom di semesta mereka Earth 688. Jadi sebenarnya nggak terlalu make sense teman-teman kalau mereka share atau eksis di semesta yang sama. Secara dari Earth-nya aja udah berbeda kodenya serta dunia mereka itu berbeda semestanya. Tapi karena ini multiverse dan varian itu eksis dan nyata, mungkin bisa aja di versi Earth 688 film Venom ini ada versi lain Spider-Man Andrew Garfield yang mungkin aja merupakan varian dari Peter Parker Earth 120703 The Amazing Spider-Man Andrew Garfield. Ya bisa aja teman-teman, karena kan namanya multiverse itu sangat tidak terprediksi dan memiliki kemungkinan yang sangat luas, probabilitas tanpa batas. Oke, itu tadi kita bahas tentang rumor kemunculan versi Spider-Man Peter Parker Andrew Garfield ini di semesta Venom, khususnya di film Venom The Last Dance Venom ketiga ini teman-teman, yang memang sudah dikonfirmasi Tom Hardy bahwa ada versi Spider-Man sendiri dari Sony Universe ini. Nah, ini kita akan ngebahas tentang kemunculan beberapa scene random family atau keluarga random di trailernya official Venom ketiga ini, yang banyak berspekulasi bahwa scene ini menampilkan Aunt May, Bibi May, serta Peter Parker versi 10 tahun. Apakah ini benar Peter Parker versi 10 tahun ini akan muncul di versi Venom ini? Karena agak sedikit maksa banget ya teman-teman bagi Sony jika ingin memunculkan versi Peter Parker yang masih bocil umur 10 tahun. Setelah kemarin kita melihat versi Peter Parker bayi yang ada di film Madame Web. Nah, sekarang kita mau diperkenalkan nih, katanya Peter Parker versi 10 tahun. Berarti ini bertolak belakang dong dengan teori di awal tadi bahwa Spider-Man Andrew Garfield akan muncul di semesta Venom ini. Atau mungkin munculnya Peter Parker usia 10 tahun ini merupakan flashback aja, benar muncul di film Venom ketiga tapi hanya flashback. Nah, itu juga kita belum tahu. Ditambah lagi dengan scene ini yang menampilkan anggota pihak militer yang mengambil sedikit simbiot di sebuah bar di Meksiko dengan barman atau penjaga bar yang sama dengan end credit scene Spider-Man No Way Home. Orang-orang bingung dengan scene ini, padahal scene ini sangat mudah dijelaskan ya teman-teman. Ini adalah multiverse dan ini adalah varian canon event atau event yang sama terjadi di semesta lain dengan semesta lainnya, sehingga ini adalah event yang sama teman-teman. Dan simbiot yang diambil ini adalah simbiot Venom Eddie Brock yang mungkin terlibat pertarungan dengan pihak militer di bar ini atau di dekat wilayah Meksiko guys. Jadi memang banyak banget scene-scene yang lumayan membuat orang penasaran apa artinya. Tapi sebenarnya bagi kalian yang sudah nonton series Loki season 1 dan season 2 pasti tahulah tentang varian thing ini, dimana setiap makhluk di multiverse itu memiliki variannya masing-masing, termasuk si barman ini yang juga merupakan variannya yang ada di MCU juga ada, di Earth-nya si Venom juga ada. Jadi ini mungkin kayak semacam canon event yang terjadi seperti di film Spider-Man Miles Morales Across the Spider-Verse, dimana canon event ini adalah event yang terjadi berulang kali sama di setiap multiverse dan tidak bisa tidak terjadi. Memang sih kadang Sony ini suka ngetrol ya teman-teman, terkhusus di trailer mereka, seperti di film Morbius beberapa tahun yang lalu yang menampilkan graffiti dari Spider-Man Tobey Maguire di salah satu gang ketika si Morbius itu lewat, tetapi ternyata scene itu tidak ada di actual movie-nya, membuat para fans kecewa ya, seperti dibohongi dan seperti ditipu gitu oleh Sony. Sehingga memang kalau scene-scene yang ditampilkan di trailer ini suka kadang nipu dan ngetrol, jadi kita jangan terlalu berpikiran yang berekspektasi tinggi ya teman-teman. Takutnya nanti malah Venom ketiga ini kecewa ya guys. Tetapi dari segi trailer sendiri viewsnya cepet nambah ya teman-teman, 15 juta viewers dalam satu hari Venom The Last Dance ketiga ini. Semoga memang seseru itu ya seperti di trailernya dan tidak mengecewakan sebagai pengobat hati nih dari kecewa pada film Madame Web di awal tahun kemarin. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalian suka dengan teori yang mana? Teori yang pertama, memunculkan Spider-Man Andrew Garfield di semestanya Venom, tapi ini bukan atau versi berbeda dari Spider-Man Andrew Garfield versi The Amazing Spider-Man, karena ini temanya multiverse dan varian itu eksis. Atau menampilkan Peter Parker bocil 10 tahun di Venom The Last Dance, di mana Venom berusaha untuk membunuh Peter Parker bocil umur 10 tahun itu karena ia mengetahui takdir atau destiny-nya di masa depan itu akan dibunuh oleh Spider-Man melalui Hive Mind Symbiote 0. Nah, gimana nih menurut pendapat kalian? Kalian suka dengan teori posibilitas
identitas cerita yang mana nanti di Venom ketiga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya, and bye-bye, see you next time.